Oh sahabat berku dimanapun kalian berada, dari kutub utara hingga kutub selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata, dunia maya, maupun dunia tak kasat mata. Apa kabar kalian semua? Oke, di episode kali ini kita akan membicarakan satu legenda atau satu cerita rakyat yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu cerita rakyat Banta Berencah. Oke Bor, Banta Berencah atau biasa disebut dengan Banta merupakan seorang laki-laki yatim yang sangat miskin. Ia selalu sabar dalam menghadapi pamannya yang selalu ibarat kata menjalani dia ya. Berkat kerja keras dan kesabarannya menerima hinaan yang diberikan oleh pamannya, Banta Berencah berhasil menikah dengan seorang putri yang cantik jelita dan dinobatkan sebagai raja di daerahnya itu Bor. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita Banta Berencah berikut ini. Nah Bor, dikisahkan di sebuah desa terpencil di daerah Nangro Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda beserta anaknya yang bernama Banta Berencah atau biasa disapa dengan Banta. Si Banta ini Bor, rajin dan mahir bermain suling. Mereka tinggal di sebuah gubuk, ibarat kata tuh Bor, kalau tim angin itu ngikut itu, hampir roboh gitu Bor. Nah saking mereka bukan miskin, saking mereka untuk menyambung hidup mereka, sang ibu dan anak bekerja di sebuah pertanian milik saudaranya, yaitu dia menanti sekam padi dari pamannya yang bernama Jakub. Jakub ini Bor terkenal dengan kikir dan tamaknya. Saking kikir dan tamaknya, dia itu mengupah si Banta dengan ibunya hanya dengan segenggam padi atau segenggam beras saja Bor. Beras tersebut hanya bisa untuk makan mereka berdua dalam satu hari doang. Di satu hari mereka mendengar raja dari daerah mereka tersebut mengadakan sayembara. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Putri Terusmata. Anak bangsawan, anak seorang raja, mana sih yang gak ada yang cantik ya Bor ya? Pasti semua cantik Bor. Si sang putri ini menginginkan baju yang terbuat dari bahan emas dan swasa, campuran dari emas dan tembaga. Itu tuh Bor, anak satu-satunya, putri kerajaan, cantik jelita. Apa nggak diturutin semua kemauan dia kan Bor? Apalagi ayahnya seorang raja, pasti apa yang disebut sama anaknya bakalan dikabulkan sama si raja tersebut. Si raja memberikan hadiah bahwa siapapun yang bisa menemukan itu barang tuh, kain emas dan swasa itu, bakalan dinikahi sama putrinya, yaitu Putri Terusmata. Nah si Banta ini mencoba nih peruntungan. Gak tahu ya kan, kalau dia dapat itu barang kain tersebut, dia bisa nikah dengan seorang anak raja dan bisa diangkat menjadi raja, dan dia juga bisa mengangkat derajat ibunya. Dilanjutkannya lah niat tersebut, dia pamitan tuh sama ibunya. Setelah pamitan, ibunya membekali dia sebuah daun talas dan seruling. Kebetulan juga si paman yang kikir dan tamak nih mau belayar juga, sehingga dia numpanglah di kapal si pamannya tersebut. Tumben ya Bor ya, tumben si paman nih mau nampung keponaannya istilahnya untuk masuk dalam kapal dia itu kan. Curiga aku ada maksud terselubung dari dia numpangin si Banta ini. Sampailah di pertengahan jalan nih Bor, si pamannya bilang bahwa tujuan si pamannya ini berbeda dengan si Banta ini. Si pamannya mau ke utara, sedangkan si Banta ini mau ke selatan istilahnya. Ya udah nih, Banta nih bingung nih gimana cara
melanjutkan perjalanan nih kan. Oh diingatnya, oh iya ibu aku nih ngasih daun talas nih, siapa tahu bisa digunakan. Digelarnya lah tuh daun talas tuh di tengah laut. Naiklah dia di situ tuh, bisa ya daun talas tuh ngangkut badan orang gitu kan. Nah sampailah dia di tempat tujuan dengan menggunakan daun talas yang diberikan sama ibunya. Si Banta nih udah gak menunggu waktu lama lagi, dicarinya lah tuh penjahit 1 ke penjahit 2 ke penjahit 3 ke penjahit 4 sampai ke penjahit terakhir. Dia menemukan tuh kain emas sama sasa tersebut. Udah di depannya tuh kan kain kan Bor, tapi dia bingung nih Bor, gimana cara aku bayarnya, abis nggak bawa duit. Mikir ya kan, gimana kok aku nyanyikan sebuah lagu nih untuk para penjahit yang capek ini kan. Ya udah diajukannya tuh Bor, Kak gimana kalau saya bayar kain ini dengan saya bermain suling nyanyikan lagu untuk bapak. Si penjahit ini setuju nih dengan pendapat si Banta, dimainkannya lah seruling tuh kan. Udah selesai, ucapkan terima kasih, pulanglah dia menggunakan daun talas lagi Bor, karena kan dia nggak bawa sampan, nggak bawa perahu. Pas di pertengahan jalan ketemu lagi nih dia dengan kapalnya si Yakub nih. Ya udahlah numpang lagi lah deh ke kapalnya Yakub kan. Si Yakub ngundang lagi nih si Banta naik ke kapalnya. Tumben ya Bor ya, orang kikir lama bisa berbuat kebaikan kayak gitu kan. Ya aku sih nggak mau sujud Bor, tapi pasti ada sesuatu di balik itu. Nggak lama terjadi, benar Bor, dia merampas seruling tersebut. Dan dia tahu si Banta naruh kain itu di dalam serulingnya itu. Rampasnya tuh seruling, dipatahkannya, diambilnya kain. Setelah itu diperintahkannya anak-anak buahnya membuang si Banta di tengah laut. Sementara tuh menghilangkan jejak gitu Bor, supaya si Banta tidak balik lagi ke kampungnya dan ceritakan apa yang terjadi. Beruntungnya si Banta, dia ketemu sama sepasang suami dan istri Bor. Nah kebetulan suami istri ini tidak punya anak. Diambilnya lah si Banta, dirawatnya dengan penuh hati. Udah sembuh, si Banta pengenlah pulang ke kampung halamannya Bor. Awalnya si pasang suami istri ini tidak rela sih dia pulang, karena kan dia juga tidak ada anak gitu kan. Pengennya si Banta tuh jadi anaknya, tapi si Banta udah pamit, ya udahlah dia juga punya kehidupan, punya keluarga. Udah dilepaskan ke si Banta. Pulanglah dia ke rumah, ke kampung halamannya Bor. Nah sesampainya dia di kampung dia nih Bor, dia menceritakan kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya juga udah mendengar nih berita bahwa si Yakub membawa kain emas dan selasa yang diinginkan sama si putri. Tapi ibunya tidak tahu bahwa sebenarnya yang dapatkan barang itu si Banta. Kabar tentang pernikahan Yakub dengan putri Tresnata ini sudah terdengar. Si Banta mau menghadirin acara pernikahan tersebut. Seharusnya dia yang bersanding dengan putri Tresnata, tapi ya sudah Bor. Tibalah si Banta di acara pernikahan antara Yakub dengan putri Tresnata tersebut Bor. Tidak lama berselang kemudian, di tengah-tengah acara pernikahan mereka datanglah burung elang Bor, menyampaikan satu pesan. Awalnya tidak ada yang ngeh tuh Bor, ada burung elang menyampaikan pesan, karena dia terbangnya tinggi. Toh dia mulai merendah untuk terbang rendah. Nah terdengarlah tuh Bor, si burung elang bilang bahwa kain tersebut Bor sebenarnya bukan si Yakub yang menemukan Bor, tapi si Banta inilah yang menemukan kain tersebut Bor. Panik ya kan si Yakub kan, dia mencoba kabur Bor lewat jendela. Rupanya baju yang dipakai sama si Yakub ini tersangkut Bor. Jatuhlah dia dan meninggal dunia. Si raja ini nanya ya kan kepada Banta, benar nggak kamu yang menemukan kain ini? Tanya sama si Banta tuh dari awal dia pergi sampai dia dapatkan, sampai dia dibuang di laut. Dan ceritakannya lah semuanya tuh. Nah raja tuh percaya Bor, dinikahkannya lah tuh si Banta sama anaknya, karena memang benar si Banta yang dapatkan kain tersebut Bor. Pesan dari Mister Bor,
Jangan sekali-kali kalian mengambil rezeki orang lain, karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan Bor. Mau bagaimanapun kalian merampas rezeki orang lain, maka hidup kalian tidak akan berkah Bor. Itu pesan yang pertama. Yang kedua Bor, tetaplah bersungguh-sungguh dan tetap melakukan yang terbaik dalam hidup kalian Bor. Jangan mendapat satu cobaan kalian malah mengeluh, memelas, dan tidak mau bekerja keras Bor. Karena sejatinya seorang sukses berawal dari kerja keras yang dimiliki sama orang tersebut Bor. Jadi jangan capek untuk melakukan kebaikan, jangan capek untuk menyerah, dan selalu bersabar. Karena di setiap rencana Tuhan pasti ada yang terbaik untuk kita Bor. Sekian mungkin video dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis Bor. Dan juga jangan lupa komen, like, and share. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.